Bab 793. Mempermainkan Jerry Yang. Anderson Ye, sebenarnya kamu siapa? Kenapa kamu melakukan ini? Lesikin bertanya dengan kesal. Di waktu yang bersamaan, satu tangannya dengan diam-diam masuk ke dalam tas, mencoba untuk menelepon Jerry Yang. Dia meletakkan nomor telepon Jerry Yang di paling pertama, jadi meskipun tidak melihat ponsel, dia bisa menelepon Jerry Yang. Meskipun dia sedang mempertanyakan Anderson Ye, tetapi dia sangat tegang, khawatir Anderson Ye menyadarinya. Namun meskipun gerakannya sangat sedikit, gerakan itu tidak terlepas dari mata Anderson Ye. Jika tidak ingin mati, lebih baik jangan lakukan apapun. Anderson Ye tidak memutar kepalanya, kedua matanya tertuju ke arah depan, lalu berkata dengan nada dingin, lempar ponselmu keluar jendela. Lesikin baru memasukkan tangannya ke dalam tas, seketika dia membeku. Dia sama sekali tidak menyangka, gerakannya ini disadari. Berhenti, hentikan mobilnya. Lesikin tahu sudah terbongkar, sudah tidak mungkin dia bisa menelepon Jerry Yang lagi. Dia segera menghantam tasnya ke kepala Anderson Ye. Piak. Hanya saja, sebelum tas berhasil menghantam kepala Anderson Ye, tangan Lesikin sudah tertangkap. Anderson Ye tetap tidak menatap Lesikin, tiba-tiba dia merebut tas Lesikin, dan melemparnya keluar jendela. Lesikin putus asa, satu-satunya harapan untuk menghubungi Jerry Yang adalah ponselnya. Sekarang ponselnya dilempar keluar, semuanya sudah hancur. Salah, kamu bukan Anderson Ye. Meskipun aku baru kenal Anderson Ye beberapa waktu, namun aku tahu dia orang yang seperti apa. Selain itu, aku sangat familiar dengan gerak-geriknya, dan gerakan kamu ini berbeda dengan Anderson Ye. Lesikin menatap Anderson Ye, lalu dia berkata dengan terkejut. Tadi ketika masuk ke dalam mobil, dia sudah merasakan ada yang aneh dengan Anderson Ye, namun setelah menenangkan diri, dia baru menyadari gerakan Anderson Ye. Ucapan seseorang mungkin bisa dipalsukan, namun gerakan kecil di kehidupan biasa, tidak akan bisa ditiru. Sekarang Lesikin yakin, Anderson Ye ini bukan Anderson Ye yang makan bersamanya tadi. Setelah mendengar ucapan Lesikin, Anderson Ye mengerutkan alisnya, kemudian baru melirik Lesikin. Namun hanya satu lirikan, dia segera menarik pandangannya lagi, mobil melaju lebih cepat lagi, bayangan di kedua sisi jendela menjadi buram. Gadis kecil, penglihatan kamu tidak buruk, ternyata dapat melihat aku bukan temanmu. Suara tua yang asing muncul dari kerongkongan Anderson Ye. Pria itu menarik wajahnya, sebuah topeng terlepas, lalu sebuah wajah yang tua terlihat. Lesikin seketika tercengang, dia terlihat terkejut. Meskipun dia sudah menebaknya, orang ini bukan Anderson Ye, namun ketika sudah melihatnya, dia tetap sangat terkejut. Kamu, sebenarnya kamu siapa? Ucapan Lesikin mulai bergetar. Yang mengendarai mobil adalah seorang petua dengan rambut putih, dia tidak terlihat bersahabat, wajahnya dipenuhi oleh luka bakar. Seluruh wajahnya sudah rusak. Aku tidak memiliki nama, orang-orang memanggilku Ghosty. Dapat diketahui Ghosty hanya sebuah panggilan, suaranya terdengar serak, dipadukan dengan wajahnya yang penuh dengan luka, membuatnya terlihat mengerikan. Penampilannya ini sangat cocok dengan panggilannya. Berhenti, hentikan mobilnya sekarang. Lesikin tidak takut lagi, dia mengulurkan kedua tangannya ke arah pengemudi. Ghosty menghantam tangannya ke arah Lesikin, Lesikin langsung pingsan, kepalanya bersandar ke kursi mobil. Di sisi lain, Jerry yang sudah tiba di restoran Chen. Dia sudah terus menelepon Lesikin, namun tidak ada yang mengangkat, seketika dia langsung menjadi muram. Dia sudah datang ke restoran dengan cepat, namun dia tetap tidak dapat menemukannya. Kemungkinan besar, Lesikin sudah dibawa pergi. Di saat ini, Jerry yang melihat seseorang yang familiar berjalan keluar dari restoran Chen. Dia adalah Anderson Ye. Anderson Ye, di mana Lesi? Jerry yang segera menghampirinya dan bertanya. Jerry yang, maaf, mungkin Lesi dalam masalah. Anderson Ye berkata dengan merasa bersalah, tadi Lesi pergi membayar, aku pergi ke toilet, dan ternyata aku diserang oleh seseorang,
ketika aku kembali sadar, pakaian aku sudah menghilang. Untung saja ponselku masih bersamaku, aku segera membeli pakaian orang lain dengan harga tinggi, lalu segera menelepon Lacey, namun aku tidak menerima jawaban. Setelah mendengar ucapan Anderson Ye, Jerry yang semakin yakin, Lacey Kin dalam masalah. Tidak peduli dia siapa, siapapun yang berani menyentuh istriku, aku akan membunuhnya. Jerry yang masuk ke dalam mobil, lalu menelepon seseorang, Martin Sue, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Sebelumnya Yoga Sue telah memberikan nomor Martin Sue kepada Jerry Yang. Apa maksudnya? Martin Sue tersenyum dan berkata, apa yang sedang kamu katakan, kenapa aku tidak mengerti? Nada bicara Martin Sue terdengar seperti sedang bermain. Jerry yang menahan amarahnya, Martin Sue, kamu tahu apa yang sedang aku bicarakan, karena kamu sudah datang ke kota Yan, maka kamu seharusnya tahu, aku orang yang seperti apa. Dengan tindakanmu itu, apakah kamu tidak khawatir akan bermusuhan denganku? Atau, kamu mengeria, kamu memiliki petarung yang lebih hebat, sehingga dapat menjaga keamananmu. Nada bicara Jerry yang mengandung niat membunuh yang tajam. Hahaha. Martin Sue tertawa, apakah aku dapat menganggap ini sebagai ancamanmu kepadaku? Kamu boleh memahaminya seperti itu, aku hanya ingin mengatakan satu hal, jangan menyakiti istriku sedikitpun, dan aku akan menerima permintaanmu. Jerry yang tiba-tiba berkata, istrimu benar-benar tidak ada di tanganku. Martin Sue tersenyum dan berkata, jika ada di tanganku, aku pasti akan mengakuinya. Bagaimanapun kamu sudah berjanji, menuruti permintaan aku, bagaimana mungkin aku melepaskan kesempatan ini, bukankah seperti itu? Jerry yang mengerutkan alisnya, tiba-tiba dia sedikit curiga, apakah Martin Sue selalu menjadi orang yang seperti ini? Tiba-tiba dia tidak dapat memastikan, Lacey Kin diculik olehnya atau bukan. Sama seperti yang Martin Sue katakan, dia sejak awal menginginkan daerah kota selatan, jika Lacey Kin benar-benar di tangannya, dia pasti akan menggunakan Lacey Kin untuk bernegosiasi dengan Jerry Yang, dengan itu bukankah dia akan mendapatkan tanah itu? Istriku, benar-benar tidak ada di tanganmu. Jerry yang tiba-tiba menjadi tegang. Dia terus mengira, Lacey Kin diculik oleh Martin Sue, sedangkan Yoga Sue juga mengatakan informasi ini kepadanya. Tetapi sekarang, Martin Sue berkata tidak ada padanya. Jika benar-benar seperti itu, siapa yang menculik Lacey Kin? Jika kamu bersedia menyerahkan daerah selatan kota kepadaku, mungkin aku dapat membantu mencari istrimu. Tiba-tiba, Martin Sue tersenyum dan berkata, kamu mempermainkanku. Jerry yang seketika marah. Perasaan seperti ini membuatnya sangat kesal, semuanya telah dikendalikan oleh Martin Sue. Karena Martin Sue berkata dia dapat mencarikan Lacey Kin, berarti Lacey Kin pasti ada bersamanya. Bagaimana bisa mengatakan aku mempermainkanmu? Istrimu benar-benar tidak ada padaku. Ghosty belum datang menyerahkannya kepadaku, jadi dia tidak ada padaku, bukankah benar? Martin Sue tertawa, nada bicaranya penuh dengan kejengkelan. Bersambung.